Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi landasan khotbah di Minggu Rogate hari ini, yaitu dari Injil Matius pasal yang ke-7, ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita ambil 2 topik saja dari khotbah Yesus di bukit ini menjadi khotbah hari ini. Topik yang pertama, melalui khotbah di bukit ini, Yesus mengajari kita tentang tata pergaulan. Yesus mengatakan di ayat 1, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Menghakimi adalah menempatkan diri kita sebagai hakim atas orang lain dan menempatkan orang lain sebagai terdakwa. Memang ada kepuasan tersendiri bila kita menilai orang lain. Pasti kita merasa kita lebih hebat, lebih baik dari mereka, bukan? Itulah yang dilarang oleh Yesus. Mengapa? Karena menurut Yesus, bila kita menghakimi orang lain, sebenarnya diri kitalah yang kita hakimi. Semakin banyak kita menilai orang lain, itu akan menyingkapkan semakin banyak kekurangan kita. Karena ada ungkapan mengatakan, bila jari telunjuk kita menunjuk orang lain, sebenarnya keempat jari lainnya menunjuk diri kita sendiri. Itulah yang berbahaya. Dan terutama, jangan menghakimi, karena Allah akan menghakimi kita kelak menurut ukuran yang kita gunakan menghakimi orang lain. Ayat 2. Lalu, bagaimana supaya kita tidak menghakimi orang? Kuncinya adalah, kenalilah dirimu. Bukan menurut ukuran kita. Tetapi mari kita hadapkan diri kita kepada Allah. Maka pasti kita akan menyadari bahwa kita adalah orang yang sangat-sangat tidak layak. Sehingga kita akan berkata, ku keluarkan dulu balok dari mataku, supaya saya bisa melihat dengan jelas selumbar dari mata saudaraku. Ayat 3-5. Karena sikap suka menghakimi sebenarnya timbul dari ketidaksanggupan kita melihat dosa-dosa kita sendiri. Mereka berbuat demikian untuk membelokkan perhatian orang dari kesalahan mereka sendiri. Makin merosot kesusilaan seseorang, makin tajam penghakimannya atas orang lain. Itu sebenarnya. Itu berarti sebenarnya orang yang terlalu mudah menghakimi orang lain adalah orang yang punya borok yang lebih jahat. Ingatlah saudaraku,
pengenalan kita terhadap orang lain dan terhadap diri kita tidaklah pernah lengkap, sangat-sangat terbatas. Hanya Tuhan yang bisa menghakimi, karena dialah yang tahu segala-galanya. Dan perlu kita ketahui, tugas kita bukanlah menghakimi orang lain. Tetapi tugas kita adalah menjaga orang lain agar tidak jatuh dalam dosa, lalu membawanya kembali ke jalan Tuhan. Itulah tugas kita. Dan itulah topik yang pertama. Lalu sekarang kita masuk dengan topik yang kedua. Sesuai dengan nama minggu ini, Rogate, berdoa. Kita tahu doa adalah komunikasi timbal balik antara orang percaya dengan Tuhan, pencipta dan penyelamat kita. Berdoa bukan hanya untuk menyampaikan permohonan, tetapi berdoa juga adalah untuk mendengarkan suara Tuhan. Untuk itulah dibutuhkan keheningan hati ketika kita berdoa, supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Saudaraku, sebenarnya banyak hal yang kita bicarakan tentang doa dan berdoa. Tetapi hari ini kita hanya mengambil beberapa hal saja. Yang pertama, firman Tuhan meyakinkan kita di Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Seperti doa Elia. Dia berdoa meminta agar hujan tidak turun. Benar, hujan tidak turun. Lalu dia berdoa meminta agar Tuhan menurunkan hujan. Benar, hujan pun turun. Padahal dia adalah manusia biasa seperti kita. Kekuatannya adalah dalam doanya. Karena kita bisa mengibaratkan doa itu seperti kabel yang menghubungkan kita dengan Allah yang maha bisa, yang maha mampu itu. Sehingga kuasa Allah itu tersalur kepada kita. Karena itulah ada yang mengatakan, orang percaya dapat melakukan segalanya dengan doanya. Untuk itu seorang ilmuwan bernama Alexis Carmel pernah mengatakan, doa adalah suatu bentuk energi yang paling kuat yang bisa dihasilkan. Pengaruh doa pada pikiran dan tubuh manusia dapat dibuktikan, seperti juga pada rahasia kelenjar-kelenjar tubuh. Hasilnya dapat diukur dalam bentuk peningkatan fisik, daya apung, kegiatan intelektual yang lebih besar, stamina moral. Doa yang sungguh-sungguh adalah suatu jalan hidup. Sesungguhnya, kehidupan yang paling sejati adalah dengan berdoa. Dan seorang ahli bedah di New York pernah mengatakan bahwa doa dapat mengurangi ketegangan otot, dapat menurunkan tekanan darah, dapat mengurangi bahaya serangan jantung bagi orang-orang yang akan menjalani pembedahan. Karena doa membuat si pasien menjadi tenang, sehingga pembedahan itu potensial untuk berhasil. Bapak Billy Graham, pengkhotbah terkenal itu pernah mengatakan, kunci suksesku tidak terletak pada kepandaianku berkhotbah. Kunci suksesku terletak pada doaku. Itulah hebatnya kuasa doa. Karena itulah syair buku NDHKBP nomor 487 mengatakan, tukalak namar gugu si partangyangi. Bahasa Indonesianya disebut, tekun di dalam doa besar kuasanya. Doa kita sangat berkuasa karena kita alaskan di atas dasar yang kuat, yaitu di atas nama Tuhan Yesus yang telah mengalahkan dosa dan maut itu. Karena itu saudaraku, jangan pernah takut, jangan pernah enggan berdoa. Karena Allah kita adalah Allah yang maha pemurah. Kita harus berdoa senantiasa. Kita harus berdoa dengan tidak putus-putusnya. Bapak Martin Luther mengatakan, doa adalah nafas iman. Dan itulah seruan firman Tuhan hari ini. Supaya kita harus berdoa terus. Itulah makna dari kata-kata bila Yesus mengatakan, mintalah, carilah, ketuklah. Kata-kata ini dibuat dalam bentuk present imperatif. Artinya, ini adalah perintah yang harus dilakukan terus-menerus. Sama seperti di 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Sama seperti bernafas, harus terus-menerus, bukan?
Kalau sudah tidak bernafas lagi, itu artinya kita sudah mati, bukan? Dan selanjutnya firman hari ini mengajak agar jangan ada yang ragu berdoa. Dikatakan, jika kita manusia-manusia berdosa ini tahu memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita yang meminta, apalagi Allah kita, bukan? Allah pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita, bukan? Karena itu jangan pernah ragu meminta. Karena Allah pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Dan selanjutnya agar kita rajin berdoa, kita harus mengingat. Pertama, Tuhan itu sangat dekat. Karena Yesus mengatakan, bila 2-3 orang sepakat berdoa, Tuhan Yesus pasti ada di tengah-tengah mereka untuk mengabulkan doa-doa mereka. Matius 18 ayat 19-20. Karena itulah ada yang mengatakan, jarak antara Allah dengan orang berdoa sedekat mulut dengan kuping, tidak sampai sejengkal, bukan? Karena itulah saudaraku, jangan pernah takut berdoa, karena Allah kita sangat dekat. Berikut, jangan takut berdoa karena Allah kita bukanlah seperti dewa-dewa yang sulit dijumpai. Tetapi Allah kita adalah sahabat kita yang selalu ada untuk kita di segala situasi. Dia adalah Allah yang sangat-sangat mengasihi kita hingga dia mau memberikan anaknya sendiri yang mau menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita. Dan yang ketiga, rajinlah berdoa. Karena Allah kita adalah Allah yang maha mampu, maha bisa melakukan apapun demi kita. Dan bukan hanya mampu, tetapi Allah kita juga pasti mau mendengarkan semua doa-doa kita. Karena itu rajinlah berdoa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masih banyak orang yang tidak mau lagi berdoa. Mengapa? Karena mereka merasa Allah tidak mau mendengarkan doanya. Padahal seharusnya sebagai orang percaya, bila doa-doa kita tidak diwujudkan oleh Allah, kita harus mengatakan, terima kasih Tuhan. Karena bukan menurut kehendakku, tetapi semuanya kehendak-Mu lah yang jadi. Mengapa? Karena kehendak Tuhan pasti lebih baik dan pasti yang terbaik bagi kita. Karena itulah di 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dan kita berani menghadap Allah karena kita yakin Ia mengabulkan doa kita kalau kita minta apa saja yang sesuai dengan kehendaknya. Sama seperti doa Tuhan Yesus di Getsemane. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Matius 26 ayat 39. Mengapa? Karena Allah kita itu tidak pernah keliru. Dia tahu pasti apa yang terbaik bagi kita. Kita ini ibarat seorang bayi di tangan Tuhan. Sang bayi itu selalu ingin mengambil, selalu ingin memasukkan semuanya ke mulutnya, bukan? Tetapi kita orang tuanya pasti tidak akan memperbolehkan semuanya itu. Bahkan sering kita jauhkan barang-barang itu karena kita menganggap itu membahayakan bagi si bayi. Apakah karena kita tidak menyukai si bayi itu? Apakah karena kita membenci si bayi itu? Pasti bukan. Tetapi karena kita sangat mengasihi dia, sehingga kita harus ketat menjaga dia dari segala hal yang membahayakan. Seperti itulah Allah kita. Dia tidak selalu memberikan apa yang kita minta. Bukan karena Allah tidak mengasihi kita. Tetapi justru karena kasih-Nya, Allah tidak mengabulkan permohonan-permohonan kita. Karena Tuhan melihatnya bisa membahayakan kita, anak-anak yang sangat dikasihinya. Mungkin kita sudah pernah membaca cerita yang mengandung nasihat yang ditulis oleh Opui Ephorus Emeritus, Pendeta Dr. Darwin Lumbantobi. Dia dikatakan ada seorang bapak dalam ketakutan mendatangi dan meminta tolong kepada pendetanya. Dia bercerita bahwa dia ditugaskan kantornya pergi ke provinsi lain. Lalu pendeta bertanya, jadi mengapa takut Pak? Si bapak itu menjawab, saya harus naik pesawat Pak Pendeta. Mengapa takut? Pesawat sekarang sudah canggih, kata Pak Pendeta. Lalu si bapak itu cerita.
Rupanya sewaktu dia masih anak-anak di kampung, ketika menggembalakan kerbau bapaknya, dia pernah melihat kapal terbang di langit tinggi. Lalu dia berdoa, Tuhan, kalau Tuhan memperbolehkan saya nanti pernah sekalipun naik pesawat, saya sudah rela mati. Itulah doanya. Dan doa itulah yang membuat dia ketakutan. Jangan-jangan Tuhan nanti mengabulkan doanya itu ketika dia nanti naik pesawat, dia akan mati. Lalu Pak Pendeta bilang, Tuhan tidak mengabulkan semua permohonan kita, tetapi akan mengabulkannya menurut kehendaknya yang terbaik bagi kita. Barulah Bapak itu tenang. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Meteraikanlah itu di hati kami, sehingga kami mengenal diri kami sebagai orang yang penuh dosa dan penuh kekurangan, sehingga kami tidak mau menghakimi orang lain. Biarlah kami juga menjadi pendoa-pendoa yang mau terus-menerus berdoa di dalam iman yang tulus, karena kami yakin Engkau adalah Allah yang mau dan mampu mengabulkan segala permohonan kami. Tetapi biarlah kami selalu berdoa menurut kehendak-Mu. Dan apapun yang Tuhan berikan, kami menerima dengan ucapan syukur, karena percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Ya Tuhan, kami memohon berkatilah kami umat-Mu ini satu persatu dalam seluruh bidang kehidupan kami. Berilah kami hikmat-Mu sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini selalu dalam sukacita dan selalu berjalan di jalan-Mu. Jauhkan kami dari godaan-godaan setan dan dunia ini. Kami memohon juga berkatilah semua hamba-Mu, terutama semua usaha-usaha penginjilan di seluruh tempat. Sehingga kerajaan-Mu semakin hari semakin meluas. Kami memohon, berangkatkanlah dengan kuasa-Mu para pendeta, para penginjil-penginjil yang akan diutus oleh HKBP ke benua Afrika. Berilah keberhasilan bagi mereka. Beri mereka kuasa-Mu, sehingga semakin banyak orang yang menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga semakin banyak orang yang diselamatkan. Kerajaan-Mu semakin meluas. Berikanlah juga hikmat-Mu bagi semua hamba-hamba-Mu yang melayani umat-Mu agar mereka mampu memberikan pelayanan yang tepat bagi semua orang di tengah-tengah zaman yang canggih ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, andalan kami, tempat perlindungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Tetaplah bersuka cita di dalam Tuhan Yesus.